Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 46. Ma, ternyata Cinta masih punya kakek loh. Ini adalah kakek Cinta, Ma. Namanya kakek Adam. Ucap Cinta dengan tersenyum bahagia. Sepertinya pikiran Cinta benar-benar terganggu saat ini. Bagaimana bisa dia tidak memperhatikan momen di mana Cinta bisa berkenalan dengan pria paruh baya tersebut. Dengan tersenyum, Cinta mencoba bersikap sewajarnya. Kenalkan, saya Pak Adam, bapaknya Wulan. Ucap Pak Adam mengulurkan sebelah tangannya dengan sopan. Cinta pun menyambut tangan Pak Adam dan bergantian mengenalkan diri. Saya Cinta, Pak, calon istri ayahnya Cinta. Ucap Cinta tersenyum. Tanpa dia tahu, jika Wulan yang mendengar ucapan dari Cinta pun mulai terdiam membeku. Apa? Jadi benar tebakanku, jika wanita ini adalah kekasih Mas Ikram. Sepertinya aku benar-benar tidak mempunyai harapan lagi. Tapi apa mungkin Mas Ikram dengan mudah bisa melupakan aku dan menggantikan hatinya dengan wanita lain? Sedangkan yang aku tahu Mas Ikram saat mencintai aku dengan sangat dalam. Sepertinya aku harus mengajak berbicara wanita ini secara hati ke hati. Batin Wulan. Setelah itu Wulan pun mulai menyapa Cinta dengan sopan. Maaf ya, jika beberapa bulan yang lalu aku pernah memperlakukanmu dengan sangat tidak baik. Ucap Wulan menyesal. Hah? Iya, tidak apa. Aku mengerti keadaanmu saat itu. Oh iya, siapa nama kamu? Sepertinya kita belum pernah berkenalan. Panggil saja saya Cinta. Baiklah Cinta. Jika kamu bersedia, saya ingin mengajak kamu berbicara empat mata. Apa kamu mau? Oke. Jawab Cinta terpaksa. Pak, tolong bawa Cinta jalan-jalan sebentar ya. Ucap Wulan kepada Pak Adam. Iya nak. Ayo jalan-jalan sama kakek. Cinta mau kan? Tanya Pak Adam. Mau kek? Mama, Cinta pergi jalan-jalan sama kakek ya, Ma? Ucap Cinta yang meminta izin. Dengan cepat Cinta pun langsung menganggukkan kepalanya. Membuat Cinta merasa senang dan langsung memeluk pinggang Cinta dengan manja. Makasih, Ma. Ucap Cinta tersenyum. Dan semua itu tak luput dari penglihatan Wulan yang sedari tadi memperhatikan kedekatan mereka berdua. Terasa tercubit dan sakit melihat pemandangan itu, layaknya seorang ibu kandung yang merasa iri karena putri kecilnya lebih dekat dengan orang lain yang dipanggil mama daripada dengan dia, ibu kandungnya. Setelah melihat kepergian Cinta dan Pak Adam, Wulan pun mulai mengajak Cinta untuk duduk di bangku yang ada di taman. Saat ini mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sebelum Wulan membahas hal penting yang dia maksud, Wulan mencoba mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah mau menjaga Cinta selama dia pergi menjauh. Cinta, sebelum aku memulai pembicaraan kita, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap dirimu karena selama ini sudah mau menemani anakku dan menyayanginya dengan sangat tulus. Ucap Wulan membuat Cinta terkejut dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Oh, jangan seperti itu. Aku sangat tulus menyayangi anak kamu, Wulan. Iya, Cinta, aku tahu kamu adalah wanita yang baik. Tapi aku juga tahu, jika kamu ingin memiliki mantan suamiku serta anakku juga. Sebagai seorang wanita, aku dapat merasakannya. Maaf, bukannya aku tidak sadar dengan kesalahan yang pernah aku perbuat. Tapi, jika aku ingin memperbaiki semuanya, apa kamu mau memberikan waktu untuk aku bisa memulainya kembali? Cinta merasakan debaran jantung yang sangat kuat. Apa maksud dari perkataan wanita ini? Jangan bilang jika dia ingin kembali lagi dengan mantan suaminya dan juga anaknya. Apa maksudmu sebenarnya? Bicaralah yang jelas dan to the point. Aku ingin kamu memberikan waktu agar mereka bisa kembali dekat denganku. Aku mohon, Cinta. Ucap Wulan memelas, membuat Cinta merasa marah dan emosi. Apakah wanita ini sudah gila?
Bagaimana bisa dia meminta sesuatu yang saat ini sedang Sinta perjuangkan dan pertahankan? Wulan, apa kau sadar dengan ucapan yang kau katakan itu? Teriak Sinta. Aku tidak keberatan jika kau ingin memperbaiki hubunganmu dengan putrimu. Tapi kenapa kau juga ingin meminta waktu untuk kembali dekat dengan Ikram? Apa kau punya niat untuk kembali lagi dengannya? Begitu? Tanya Sinta yang tak terima. Sinta, jika memang Mas Ikram benar-benar mencintaimu, kenapa kamu harus takut? Aku hanya ingin memperbaiki semua kesalahanku di masa lalu. Jujur aku masih sangat mencintai Mas Ikram sampai detik ini. Dan aku merasa sangat menderita setelah berpisah dengan Mas Ikram. Aku benar-benar gak sanggup kehilangan dia. Ucap Wulan mulai menangis, membuat Sinta merasa jengah melihatnya. Bukannya tidak mempunyai perasaan iba, tapi Sinta juga sakit dengan permintaan yang Wulan ucapkan itu. Jika kau memang mencintai Ikram, lalu kenapa kau pergi meninggalkannya begitu saja? Kau lebih memilih Indra yang lebih kaya dibandingkan cintamu sendiri. Apa harta benar-benar membutakanmu, Wulan? Tanya Sinta emosi. Kau tidak tahu apapun tentang keadaanku, Sinta. Aku yakin jika kau berada di posisiku saat ini, pasti kau juga akan melakukan hal yang sama. Memangnya apa yang telah terjadi kepadamu, ha? Tidak ada alasan apapun di dunia ini yang mendukung perbuatanmu itulah. Teriak Sinta. Itu menurutmu, Sinta. Karena kau tidak berada di posisiku. Aku dan Mas Ikram menjalankan rumah tangga yang sangat susah dan menyedihkan. Hanya cinta yang kuat yang saat itu menjadi pondasi kami. Coba kau bayangkan, jika kau selalu melihat suamimu susah dan mengais rezeki, kerja berpanas-panasan demi menanggung tanggung jawab. Lalu tiba-tiba suamimu dipecat dari pekerjaannya. Dan bersamaan dengan kau ternyata mengidap penyakit yang mematikan. Apa yang kau lakukan saat itu, Sinta? Apa kau tega mengatakan kepada suamimu dengan jujur dan menambah beban dirinya yang sudah sangat susah itu? Sinta terdiam mendengarkan semua yang Wulan katakan. Sungguh dia tidak pernah membayangkan jika mereka berdua mengalami kesulitan yang sangat menyakitkan. Saat aku mengetahui jika penyakitku sudah komplikasi, aku menjadi sangat stres dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Saat itu aku memutuskan untuk pergi meninggalkan Mas Ikram. Karena aku tidak tega jika harus menambah beban hidupnya. Dan tanpa aku sangka, aku bertemu lagi dengan Mas Indra. Dia memberiku tawaran yang sangat aku butuhkan saat itu, yaitu sembuh dari penyakitku ini. Saat rasa sakit mendera tubuhku, bersama dengan ibuku yang selalu menekanku, tanpa aku sadari aku sudah menyetujui kesepakatan Mas Indra. Aku menandatangani surat perceraian itu tanpa berpikir panjang. Bahkan aku melupakan perasaan anak dan suamiku. Aku benar-benar jahat saat itu, Sinta. Iya, kau memang jahat, Wulan. Seharusnya kau jujur dengan suamimu tentang penyakit yang kau derita. Tapi sayang kau telah mengambil keputusan yang salah. Ucap Sinta menimpali. Kau benar. Dan mulai saat ini hidupku benar-benar hancur. Tidak ada kebahagiaan yang aku rasakan. Hanya penyesalan yang aku dapatkan dari keegoisanku itu. Sinta, apa kau tahu jika sekarang penyakitku sudah sangat parah? Sel kanker sudah menjalar di seluruh darahku. Dan dokter memvonis jika hidupku tidak akan lama lagi. Kau lihatlah tubuhku, Sinta. Aku sudah sangat kurus dan pucat. Rambutku pun sudah mulai rontok sejak aku melakukan kemoterapi. Yang aku pakai saat ini hanyalah rambut palsu untuk menutupi kejelekanku, Sinta. Dapat kau bayangkan betapa menyedihkannya hidupku, Sinta. Ucap Wulan mulai menangis kembali, membuat Sinta tidak tega dan membuang wajahnya ke arah samping. Tak lama kemudian, Wulan menggenggam tangan Sinta dengan erat, membuat Sinta langsung menoleh menatap Wulan kembali. Sinta, aku sangat mencintai mereka berdua. Bagiku mereka adalah semangat hidupku, Sinta. Apa salah jika aku menginginkan mereka kembali? Maaf karena aku sangat terdengar egois. Tapi aku hanya ingin bersama mereka di saat sisa-sisa terakhirku, Sinta. Wulan memohon, membuat Sinta menjadi bingung dan dilema.
Dengan bijak Sinta pun menjawab semua keinginan Wulan tersebut. Wulan, aku dan Ikram memang sudah mempunyai rencana untuk menjalin hubungan ke jenjang pernikahan. Apa kau tahu? Jika aku juga sangat menyayangi mereka berdua sama seperti dirimu. Jika kau memintaku untuk melepaskan Ikram, jujur aku tidak bisa dan tidak sanggup. Tapi jika Ikram sendiri yang ingin pergi dariku untuk kembali lagi kepadamu, insya Allah aku akan menerimanya dengan ikhlas. Kita sama-sama wanita. Pasti kau juga mengerti dengan yang aku rasakan. Jelas Sinta dengan lembut. Saat ini hubungan dia dan Ikram sedang diuji. Sinta akan membuktikan jika Ikram adalah jodohnya atau tidak. Dengan begitu dia akan mencoba dengan ikhlas menerima semua keputusan Ikram. Baiklah, aku akan segera meminta Bapak agar mengajak Mas Ikram untuk menemuiku. Aku sangat yakin, jika di hati Mas Ikram yang paling dalam, pasti masih ada tersisa cinta yang dulu pernah dia punya. Iya, kau bisa menanyakan langsung dengan dirinya. Dan jika dia memang memilihmu, aku berjanji akan pergi dari kehidupan kalian bertiga. Ucap Sinta dengan rasa sesak di dada. Sungguh saat ini dia sangat ingin menangis dan meluapkan kesedihannya itu. Bagaimana jika yang Wulan katakan benar adanya? Itu artinya dia harus mempersiapkan diri untuk melepaskan kepergian Ikram yang tidak memilih dirinya. Tak lama kemudian Sinta pun pamit undur diri kepada Wulan. Dia memberi pesan agar mengantarkan Cinta ke ruang VIP yang ada di lantai 3. Dengan berjalan cepat, Sinta meninggalkan Wulan yang masih betah duduk di kursi roda. Saat ini tujuannya adalah taman belakang rumah sakit untuk meluapkan apa yang sudah memendam di hatinya. Sesampainya di taman belakang, Sinta pun mulai berjongkok dan menangis dengan sekencang-kencangnya. Sungguh dia tidak sanggup jika sampai harus kehilangan pria yang sangat dia cintai. Kamu kuat, Sinta. Kamu pasti kuat. Percayalah kepada Ikram. Pasti saat ini dia lebih mencintaimu daripada mantan istrinya itu. Ucap Sinta menenangkan perasaannya. Di suatu tempat yang mewah dan megah, saat ini sedang berkumpul para pebisnis elit di negara ini, serta para pejabat yang ikut melaksanakan acara bergengsi tersebut. Dengan berwibawa dan tegas, Ikram Pratama, selaku tamu spesial di antara mereka semua, dia berdiri di tengah-tengah para elit yang sedang mengerubungi dirinya. Di samping kiri, kanan, depan, belakang sudah tersedia begitu banyak kamera, serta para wartawan yang sedang bekerja mengambil kesempatan langka seperti ini. Ikram menjadi sorotan paling empuk untuk mereka semua. Sungguh tidak pernah terbayangkan dengan akal sehat, bagaimana bisa seorang pria sampah yang hina, miskin dan tak berguna untuk sang mantan istri, kini dia bisa melambungkan namanya setinggi-tingginya. Bahkan saat ini tidak ada yang tidak mengenali siapa itu Ikram. Semua para pebisnis dan para elit berlomba-lomba agar bisa mendapatkan kerjasama dari dirinya. Dan saat pita itu digunting oleh Rian Prima selaku CEO di perusahaan itu, dengan sangat bahagia mereka tersenyum senang. Selanjutnya Rian Prima langsung mengucap ribuan terima kasih kepada Ikram atas kerja keras yang sangat memuaskan untuk dirinya serta para pekerja. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada arsitektur yang sudah memegang pembangunan proyek dari gedung kantor raksasa milik saya. Kalian bisa melihatnya sendiri bukan? Jika apa yang arsitektur kami ciptakan itu sangat menakjubkan mata. Kantor terbaruku dengan tinggi 285,5 meter terdiri dari 64 lantai adalah bangunan tertinggi yang ada di negara ini. Begitu kokoh dan sangat mengagumkan. Dan ini semua adalah hasil karya desain dari arsitek ternama kita. Bersambung